dengan pedang juga dibawa. Rasulullah SAW suruh mereka bawa pedang. Dan ini nyata kalau Nabi SAW murni ingin umroh, bukan ingin menyerang Mekah. Karena semua 1.400 semuanya pakai baju ihram. Dan pedang-pedang mereka pun diletakkan, hanya digantungkan di leher-leher unta mereka. Jadi tidak dipakai sebenarnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, subhanallah, dengan hikmah Allah, tidak ada kaum munafik yang ikut kecuali satu. Pertama kali perjalanan Nabi SAW tidak ada munafik yang ikut. Hampir semua peperangan Nabi itu orang munafik terlibat karena ingin mengacaukan keadaan kaum muslimin. Tapi di perjalanan ini tidak ada yang mau ikut. Dengan hikmah Allah, kecuali satu orang yang namanya Ja'ad ibn Qais. Nanti kita akan bahas kisahnya. Ja'ad ibn Qais, ya. Kemudian pasukan atau jumlah ini muslimin mulai bergerak dan Ja'ad ibn Qais ikut. Berarti kalau kita hitung 1.400 orang ini adalah kaum mukminin, kita kurangi satu orang ini, munafik ini. Jadi jumlahnya 1.399, atau kalau kita ambil jumlah yang 1.401 dengan Nabi SAW, berarti bulatnya 1.400 orang. Dan ini lebih tepat sebenarnya. Kalau kita bahasakan dengan 1.400 orang, kalau kita keluarkan si munafik tadi. Orang-orang munafik sempat berkata, pada saat Nabi SAW mau keluar bersama sahabatnya, Muhammad ini ngajak-ngajak orang untuk pergi ke Mekah, sudah tahu orang Mekah masih panas, mereka mungkin bisa membantai, lalu pergi umrah tanpa persiapan perang, hanya pedang, pastilah Quraisy akan membantai kita nanti. Maka enggak usah keluar, hai muslimin. Jadi dari satu sisi Nabi SAW motivasi sahabat untuk keluar, sisi yang lain orang-orang munafik menahan itu. Nabi SAW tidak mempedulikan mereka, dan ini salah satu hal strategi menghadapi orang munafik. Jadi orang munafik mau kuar-kuar bagaimanapun, mau bicara apapun tidak usah dipedulikan. Nanti hilang sendiri fitnahnya. Tapi kita waspadai gerak-gerik mereka. Ini kan. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan dalam setiap kajian sirah ini sampai nanti meninggalnya Nabi SAW terus akan ada bahasan tentang orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka. Tapi saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, ciri khas yang sangat nyata dari orang munafik adalah membenci Islam. Kalau hanya hadis Nabi yang menyebutkan ciri mereka kalau bohong, bicara berbohong, kalau mereka berjanji memungkiri janji, kalau mereka berikan amanah dan mereka khianat, ini adalah ciri kecilnya. Karena semua orang bisa terjerumus dalam kejadian tersebut. Berarti ada ciri kemunafikan, tapi belum munafik namanya.